Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fi qulubil mu'minin liyazdadu ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saat ini banyak kita mendengar orang berkeluh kesah. Saat ini banyak kita mendengarkan mereka khawatir, was dikarenakan adanya virus corona atau COVID-19, yang mana virus ini hanya berada di negara kita Indonesia saja. Negara merasakan bagaimana wabah ini. Maka situasi yang seperti ini banyak yang was-was. Maka bagaimana kita untuk tetap tenang? Maka dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resep yang membuat kedamaian, ketentraman pada hati kita. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Yang mengat adalah Allah. Yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah. Hati kita bisa senang, hati kita bisa bahagia, hati kita bisa was-was, tentram, itu tidak lepas daripada hak Allah. Maka kalau kita hati kita tentram, maka tentu saja kita hendaknya selalu taqarrub ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan seraya berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku kepada agama. Saya lanjutkan bahwa resep untuk menjadi tenang menurut Al-Quran dan Al-Hadis adalah: yang pertama, al-imanul kholis, keimanan yang murni, keimanan yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kepada Allah yang tidak dicampur adukkan dengan hal-hal kemusyrikan. Keyakinan kepada Allah yang tidak dicampur baurkan dengan kezaliman kepada Allah maupun zalim kepada orang lain, diri kita sendiri, bahkan zalim kepada hayawan dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Insya Allah kalau keyakinan kita kepada Allah benar-benar tulus, tidak dilandasi dengan kesirikan, tidak dicampur adukkan dan kezaliman, maka insya Allah hati kita akan memperoleh ketenangan wa ta'ala. Di dalam Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu walam yalbisu bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Adukkan keimanan mereka bizulmin dengan kezaliman, mereka itu akan mendapatkan keamanan, petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja
tidak dicampur adukkan dengan kemusyrikan atau kedzaliman, akan memperoleh kedamaian hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan tidak mencampur adukkan di sini alladzina akhlasu ibadah lillahi wahdah, adalah orang-orang yang murni ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, campur adukkan dengan yang lain, dengan riya misalnya. Sholat murni ikhlas karena Allah, zakat ikhlas karena Allah. Mungkin sebentar lagi kita berpuasa pun murni ikhlas semata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dicampur adukkan dengan kesini. Mungkin supaya dilihat orang lain, karena riya juga bagian syirik kepada Allah Subhanahu. Mereka akan mendapatkan keamanan, ketentraman di dalam hatinya. Ini adalah maka barang siapa yang keyakinannya tidak dicampur adukkan dengan bau syirik atau hal-hal yang lain yang bisa membuat orang lain merasakan kedzaliman kita, atau tidak mendolimi diri sendiri, tidak mendolimi Allah, maka insya Allah akan mendapatkan ketentraman. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Resep yang kedua adalah kasrot, memperbanyak zikir Subhanahu wa Ta'ala. Kata berasal dari kata zakaro yadkuru zikron, yang artinya ingat atau menyebut. Bisa dimaksudkan bahwa seseorang mengingat Allah, terus hatinya ingat kepada Allah, mulutnya, lisannya mengucap kalimat thayyibah, menyanjung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Seseorang yang ketika terus spontan lisan kita mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah seperti ini, maka zikir yang seperti ini yang bisa menenteramkan dan menyejukkan hati kita. Mungkin di antara Bapak Ibu semua tidak ada satupun yang tidak pernah kena masalah. Kita ada masalah, maka lantunan kalimah-kalimah thayyibah, zikir kita kepada Allah, itulah hati kita yang bisa membuat hati kita menjadi tenang, tentram, damai. Yang ketiga, resep yang kasrotu huduri fi majalisil ilmi, memperbanyak hadir di majelis ilmu atau majelis taklim. Sekarang majelis-majelis taklim yang tumbuh subur di sekitar kita. Mulai di RT ada majelis taklimnya, di RW ada majelis taklimnya, di kecamatan, di desa, di kabupaten pusat pun sekarang banyak yang taklim. Terutama peran para penyuluh yang sudah memberikan
di mana-mana Masjid Traim di mana dia berhasil ada penyuluh dan guru-guru agama atau para ustadz, para kiai atau para tokoh masyarakat pasti membentuk yang namanya majelis taklim. Perlu kita syukuri. Untuk menenteramkan hati kita, maka kita hendaknya perlu kita akui bahwa yang namanya perasaan was-was siapapun itu, maka ketika kita berada di majelis ilmu, menambah ilmu, di situ kita mendapat nasihat, siraman rohani, petuah-petuah agama yang mungkin kondisi yang kita alami. Maka kondisi seperti itu menyirami dan memupuk hati kita untuk tetap dekat kepada Allah. Apalagi kalau kita berada di majelis ilmu atau taklim, maka Allah pun sudah mengutus para malaikat itu sudah mendoakan kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut supaya orang tersebut diampuni dosa-dosanya, terus diberikan semua apa yang dimau, semua doa-doanya didoakan menjadi terkabul, apa yang diinginkan bisa mustajab dan lain sebagainya. Maka kondisi yang seperti ini, insya Allah kalau kita berada di majelis ilmu, insya Allah menyejukkan hati kita, menenteramkan hati kita, karena kita sudah didoakan oleh para malaikat supaya kita damai. Karena Allah sudah mengutus para malaikat di tempat tersebut dan mendoakan supaya orang-orang yang di tempat tersebut hatinya menjadi tentram. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Hati kita menjadi tenang. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah hendaknya kita banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya memperbanyak. Yang ketiga, hendaknya memperbanyak majelis taklim atau majelis ilmu. Dan insya Allah kalau ini kita sudah kan dalam kondisi apa, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Persoalan yang seberat apapun, kalau kita sudah kembali, insya Allah kita yakin seyakin-yakinnya Allah memberikan ujian, pasti kalau Allah memberikan kita penyakit, Allah sudah menurunkan obatnya. Kalau Allah sudah menjadi pemenang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.